Belakangan ini, fenomena tak biasa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo semakin ramai dikunjungi. Sementara, SPBU Pertamina milik pemerintah justru mengalami penurunan jumlah pelanggan atau konsumen. Salah satu faktor utama yang diduga menjadi penyebabnya adalah skandal korupsi di tubuh Pertamina itu sendiri, yang kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung. Kasus korupsi Pertamina menyeret sejumlah petinggi perusahaan plat merah tersebut dengan dugaan kerugian negara mencapai sekitar 193,7 triliun rupiah. Seperti yang diketahui, Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menetapkan 7 tersangka kasus korupsi minyak tanah dan dugaan pengoplosan RON 92 dengan RON 90. Salah satu tersangka itu adalah Direktur PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. BBM jenis RON 90 tetapi dibayar seharga RON 92. Kemudian dioplos, dicampur, ucap Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Jampidus Kejaksaan Abdul Qohar. Kejagung mengungkapkan bahwa praktik pengoplosan ini terjadi sejak periode 2018 hingga 2023. Rifa Siahaan selaku Direktur Pertamina melakukan pembelian untuk RON 92, padahal hanya membeli RON 90 atau lebih rendah. RON 90 itu kemudian dilakukan blending atau dioplos di depo untuk menjadi RON 92. Padahal, dalam hal ini jelas dilarang atau tidak diperbolehkan. Hal ini jelas sangat merugikan masyarakat yang menggunakan produk dari Pertamina tersebut. Dan kasus ini juga berimbas pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM yang dijual di SPBU Pertamina. Banyak konsumen atau masyarakat yang merasa khawatir bahkan bahan bakar yang mereka beli tidak sesuai standar. Bahkan ada yang curiga bahwa harga yang mereka bayar terlalu mahal akibat manipulasi di tingkat pengelolaan. Hal ini menyebabkan sejumlah pengguna kendaraan kini lebih memilih beralih ke SPBU swasta karena merasa lebih yakin dengan kualitas dan transparansi harga. Tidak hanya itu, di berbagai daerah khususnya di Jakarta, antrian kendaraan di SPBU seperti Shell, BP, dan Vivo semakin ramai dan panjang. Sementara, SPBU Pertamina sendiri terlihat lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Sejumlah pengguna bahan bakar minyak BBM, khususnya Pertamax, mengaku sangat kecewa usai mendengar kabar bahwa adanya praktik pengoplosan Pertalite ke Pertamax ini. Bahkan mereka mengatakan tidak akan menggunakan produk Pertamina lagi setelah adanya kasus ini. Sementara, Kejagung menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Adapun penetapan 7 orang tersangka ini merupakan hasil penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tersebut. 7 orang ini ditetapkan sebagai tersangka usai pihaknya melakukan ekspos atau gelar perkara di mana ditemukan adanya serangkaian tindak pidana korupsi. Hal itu dibuktikan atas ditemukannya sejumlah alat bukti yang cukup baik dari keterangan sebanyak 96 saksi dan keterangan ahli maupun berdasarkan bukti dokumen elektronik yang kini telah disita. Kendati belum ada publikasi resmi tentang hasil uji laboratorium, kejadian itu sangat berpotensi menurunkan kepercayaan publik pada kualitas bahan bakar yang diproduksi oleh Pertamina. Hal ini pun sontak mencuri perhatian netizen di tanah air. Mereka menilai bahwa fenomena ini terjadi atas keserakahan para pejabat Pertamina yang terlibat di kasus korupsi ini.
Sebagai bentuk pelampiasan atas rasa kecewa, mereka tak segan untuk beralih ke SPBU milik swasta setelah isu oplosan Pertamax dengan Pertalite tersebut. Kasus dugaan korupsi di Pertamina menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya mantan komisaris utama Pertamina pada tahun 2019 sampai 2024, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akhirnya buka suara terkait dengan kasus di Pertamina tersebut. Ahok mengungkapkan siap jika dipanggil oleh Kejagung untuk dimintai keterangan terkait dugaan perkara yang tengah diusut tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bahkan mengaku memiliki bukti rekaman dan notulen setiap rapat saat menjadi komut Pertamina. Rekaman itu tentu akan menjadi bukti bagaimana perusahaan migas terbesar di Indonesia tersebut bekerja. Ahok juga mengaku sudah curiga dengan gerak-gerik pada direksi utama saat menjabat sebagai komut Pertamina. Ia pun tak habis pikir dengan kebijakan yang diambil oleh Menteri BUMN saat itu, di mana Petral yang dibubarkan karena berisi mafia justru kembali dijadikan dirut. Petral atau sarang mafia dibubarkan, tapi kenapa orang Petral jadi dirut Putra Niaga? Jangan tanya saya. Anda tanyakan kepada Menteri BUMN dong. Tegas Ahok dikutip dari kanal YouTube Narasi yang tayang Sabtu. Menurut Ahok, akar masalah tentang blending Pertamax dengan Pertalite bermula dari pengadaan aditif. Zat aditif disebutkan dalam pembelaan Pertamina tentang isu pengoplosan. Pihak Pertamina menyebut zat aditif ditambahkan untuk meningkatkan performa mesin kendaraan. Hal tersebut menjadi bantahan Pertamina tentang pengoplosan Pertamax dengan Pertalite atau premium. Hingga saat ini, kasus ini masih terus diusut. Tidak menutup kemungkinan jumlah kerugian negara akan terus bertambah. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan ada tersangka-tersangka baru di kemudian hari. Yuk mari kita pantau terus kasus ini sampai selesai. Semoga para tersangka yang merugikan negara ini akan dikenai hukum seberat-berat mungkin. Dan harapannya untuk penegak hukum, jangan sampai hukum tumpul ke bawah. Dan tersangka dalam kasus ini semoga akan dijatuhi hukum seberat-beratnya. Karena banyak masyarakat dan konsumen yang sangat merasa dirugikan dalam kasus ini. Oke, sekian informasi yang bisa disampaikan dan sampai jumpa di informasi berikutnya.